Oh gitu. Iya, iya kayak gitu ya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat dan bersukacita. tetaplah semangat dan bersukacita. Salam kasih. salam kasih. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Ibadah online Sabtu Sunyi hari ini, 16 April 2022, akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. Ibadah Minggu Paskah akan dilayankan pada hari Minggu, 17 April 2022, pukul 9 WIB, secara tatap muka dengan jumlah jemaat terbatas dan secara online. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Konser Paskah. Mari rayakan Paskah bersama dengan mengikuti acara konser virtual perayaan Paskah Live, Love, Loving yang akan ditayangkan premier pada hari Minggu Paskah 17 April 2022 pukul 17 WIB di YouTube GKI Pondok Indah. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Di manakah keriuhan kemarin itu? Sepertinya menghilang tanpa bekas begitu saja. Bau kematian masih terasa menyengat kalbu, meninggalkan rasa pilu yang mencekam sukma. Kosong yang terasa di pagi sepi ini, sekosong hati yang telah ditinggal pergi. Yesus yang rela mati dalam kemerdekaan dan cinta, semata demi taatnya pada kehendak Bapa. Ingin bangkit dan berbenah diri, namun kegentaran masih begitu menghantui.
rindu melewati hari dengan percaya diri, tapi ketakutan belum juga beranjak pergi. Lalu harus bagaimana menjalani hari-hari sunyi ini? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang hikmatnya besar bagi dunia cemar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Tuhan, kami umat yang lemah dan penuh dosa, yang senantiasa terbelenggu oleh keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Ampunilah kami, Tuhan. Kami gagal faham akan makna penebusan dosa melalui kematian-Mu di kayu salib. Kami terus dirundung sedih dan seolah kehilangan harapan. Ampunilah kami, Tuhan. Inilah pengakuan dosa umat-Mu ya Allah. Dengarkanlah dan ampunilah kami. Amin. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bersyukurlah atas anugerah, pendamaian, dan janji Allah yang menjamin hidup serta keselamatan kita umat-Nya. Kami bersyukur kepada Allah.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ucapkan salam damai kepada sesama dan anggota keluarga saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Di dalam keheningan kami saat ini, bahkan di dalam keharuan kami saat ini, kami datang kepadamu ya Bapa, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyapa setiap kami di tengah-tengah berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam diri dan kehidupan kami saat ini. Ketika Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah mati bagi kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami dimampukan untuk memahami, memaknai, bahkan merayakan kematian Tuhan itu secara proporsional, sehingga kami dimampukan pula untuk terus melakoni hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan, apapun yang harus kami lewati dan hadapi. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menyertai dan memberkati perenungan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Filipi 1 ayat 18 sampai 26. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam rangka ibadah Sabtu Sunyi ini cukup menarik saya kira, yaitu merayakan kematian bersama Kristus. Biasanya kematian itu diratapi, bukan dirayakan. Tapi seolah-olah tema ini mau mengatakan bahwa kematian itu justru sesuatu yang perlu kita lihat secara lebih jeli dan lebih jelas lagi. Sehingga tema kita mengatakan merayakan kematian bersama Kristus. Saudara, harus diakui bahwa seringkali kita gagal faham di dalam menghayati dan memaknai kematian Kristus. Ketika kita memahami dan menghayati kematian Kristus, seolah-olah kita hanya melihat peristiwa tragis dan tragedi yang dialami oleh Yesus semata. Sehingga seolah-olah ketika kita memahami dan mencoba untuk menghayati itu semua, kita seperti datang di sebuah rumah duka. Lalu kemudian kita mengucapkan turut berduka cita, ikut bela sungkawa, atau yang semacam itu. Saudara sekalian, inilah yang seringkali gagal paham kita di dalam memaknainya. Padahal bukan itu mestinya. Tetapi kalau kita mau meratapi, kalau kemudian kita mau bersedih, saudara sekalian, yang perlu menjadi ratapan kita dan kesedihan kita adalah diri kita sendiri. Sebab ketika kita melihat Kristus yang tersalib, Kristus yang mati, itulah sebenarnya cermin dari kehidupan kita yang penuh dengan cacat, celah, dan dosa. Tetapi kini saudara sekalian, Kristus menggantikan semuanya itu bagi Anda dan saya. Inilah saudara sekalian yang dilakukan Kristus, sehingga ketika kita melihat kematian Kristus yang tersalib itu, di sanalah sebenarnya kita melihat diri kita sedalam-dalamnya dan sejujurnya. Bahwa Ia yang tidak bercacat, Ia yang tidak berdosa, tetapi kemudian menggantikan semua dan segala sesuatu yang mesti menjadi tanggungan kita. Dan disinilah saudara sekalian, kita melihat bagaimana Ia rela berkorban untuk Anda dan saya. Sehingga mestinya saudara sekalian, yang menjadi kesedihan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana dosa dan cacat celah saya itulah yang kemudian mengakibatkan Yesus yang tersalib. Ia adalah representasi dari kita. Ia adalah yang mewakili Anda dan saya. Mestinya Anda dan saya yang layak berada di sana, bukan Kristus. Tetapi di dalam hal ini saudara sekalian, Kristus telah mengambil alih beban kita, tanggung jawab kita, bahkan hukuman kita semuanya. Pertanyaannya lalu, mengapa
ia rela melakukan itu semua? Jawabnya saudara sekalian adalah karena cinta. Sangat sederhana saudara sekalian jawabannya, bahwa Yesus melakukan itu semua untuk Anda dan saya karena cintanya kepada kita, umatnya. Itu bukan sekedar peristiwa tragis, tetapi itu adalah sebuah peristiwa cinta. Bagaimana ia mewujud nyatakan cintanya itu kepada Anda dan saya. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Saudara sekalian, luar biasa. Ketika ia melihat kita yang berdosa, ketika ia menjumpai kita yang penuh dengan celah ini, tetapi ia tidak membuang Anda dan saya. Tapi justru ia tetap memperlakukan Anda dan saya sebagai sahabat. Luar biasa sekali saudara sekalian, sehingga dikatakan di sini bahwa aku mencintai engkau dan aku memperlakukan engkau sebagai sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk Anda dan saya. Inilah saudara sekalian yang membuat Yesus rela berkorban. Oleh karena itu saudara sekalian, apakah Anda punya kerinduan untuk memiliki cinta sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus? Bila mana Anda benar-benar mempunyai kerinduan, ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi ini adalah sebuah pengalaman spiritual antara Anda dan Tuhan secara personal. Bagaimana kita mencoba untuk menjalin persahabatan yang intim dan yang akrab bersama dengan Tuhan, sehingga kita tahu persis bagaimana ia mencintai aku, dan kemudian aku merespon untuk mencintainya juga. Oleh karena itu saudara sekalian, milikilah pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat personal dengan Yesus yang sudah berkorban untuk Anda dan saya. Yang kedua, saudara sekalian, kematian Kristus yang heroik. Menarik sekali bagi kita, saudara sekalian, bahwa Kristus ketika harus menghadapi dan menjalani penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Kristus yang diolok-olok, Kristus yang dicaci maki, bukan saja menderita secara fisik, tetapi juga secara psikis. Dia juga korban perasaan, bagaimana orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, bahkan mencaci maki dia dengan sedemikian brutalnya. Namun yang menarik saudara sekalian, bahwa Yesus tidak membalas itu semua. Yesus bahkan tidak menaruh dendam terhadap mereka. Tetapi di atas kayu salib, melihat kebrutalan mereka, justru Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan kata lain, saudara sekalian, seandainya mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka pasti tidak akan melakukan. Dan inilah saudara sekalian, kebesaran hati Yesus melihat perilaku dan kebrutalan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menaruh balas dendam, tetapi dia tetap berdoa dan mohon pengampunan bagi mereka. Yesus sendiri pernah
mengingatkan para murid untuk tidak usah takut kepada mereka yang membunuh tubuh kita. Dalam Matius 10 ayat 28 di sana dikatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Inilah saudara sekalian yang perlu kita takuti, bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, mereka hanya bisa membunuh raga kita, tetapi bukan jiwa kita. Dan ketika kita harus menghadapi jiwa dan raga yang dibinasakan, itulah yang paling menakutkan. Tetapi ketika kita harus menghadapi kematian ragawi, itu bukan sesuatu yang mengerikan. Dan itulah saudara sekalian yang dihadapi oleh Yesus. Bagi Yesus kematian ragawi bukanlah yang menakutkan. Apalagi ia sadar bahwa ini bukan ending, ini bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Tetapi kematiannya itu justru membuka sebuah perspektif baru untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Bapanya yang di surga. Inilah saudara sekalian yang Yesus ingatkan kepada para murid jauh-jauh hari sebelum ia melakoni itu semua. Dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Kematiannya bukan akhir dari perjalanan hidupnya, tetapi kematiannya justru membuka sebuah perspektif baru untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal selamanya. Inilah saudara sekalian kematian Kristus yang heroik, yang mestinya kita rayakan. Bukan kita hadapi dengan penuh duka. Kita tanggapi ini sebagai celebration, sebagai sebuah perayaan sukacita bagaimana ia telah melakukan itu semua untuk Anda dan saya. Sehingga mestinya saudara sekalian, kita tidak lagi mengucapkan turut berduka cita atau turut bela sungkawa, tetapi kita seyogyanya menyatakan turut bersukacita bersama dengan Kristus yang sudah mati untuk kita. Dan yang ketiga saudara sekalian, di dalam pemahaman seperti inilah kemudian Paulus menjalin ikatan kesatuan, persahabatan, pengenalan yang lebih jauh dan lebih dalam bersama-sama dengan Kristus semenjak ia jadi Kristen. Di dalam Filipi 3 ayat 10 saudara sekalian, di sana dinyatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, yaitu mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah saudara sekalian komitmen Paulus ketika ia mencoba untuk bersahabat, ketika ia mencoba makin dekat dan lebih dekat bersama dengan Kristus. Dia bukan hanya ingin menikmati kuasa kebangkitannya dan segala yang berkaitan dengan kekuatan kuasa kebangkitan itu, tetapi dikatakan ia juga mau menyatu dengan penderitaannya, bahkan kematiannya. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, Paulus kemudian mengucapkan suatu kata yang terkenal. Bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Artinya saudara sekalian, menarik sekali untuk kita pahami lebih jauh. Bagi Paulus, mengikut Kristus itu berarti bagaimana saya bisa menghadirkan Kristus selama ia memberi kesempatan hidup
di dunia ini. Bagaimana ia mencoba memantulkan cinta kasih Kristus itu selama ia masih diberi kesempatan hidup. Tetapi kalau toh ia harus mati, ia menganggap itu keuntungan. Kenapa? Karena kematian bukan lagi menjadi titik akhir kehidupan kita. Tetapi kematian justru menjadi pintu masuk untuk bersama-sama di dalam kekekalan. Bersama dengan Dia yang sudah bangkit dari kematiannya. Dan inilah saudara sekalian yang selalu menjadi komitmen Paulus di dalam mengikut dan bersahabat dengan Kristus. Meskipun persahabatan dengan Kristus itu membawa dampak yang serius bagi kehidupan Paulus. Justru karena ia mengikut Kristus, justru karena ia menjadi orang Kristen, ia harus menghadapi penderitaan karena nama Tuhan. Inilah saudara sekalian yang menarik bagi kita sekalian, bahwa ketika Paulus menjadi orang Kristen, kehidupannya secara ragawi atau secara manusia pada umumnya tidak makin baik, tetapi justru sebaliknya. Dia banyak menghadapi tantangan, bahkan penderitaan, sampai ia akhirnya dipenjara karena nama Tuhan. Dan inilah saudara sekalian kesaksiannya ketika ia berada di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga lebih jelas lagi bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bagi dia saudara sekalian, ketika dia harus menghadapi tantangan, bahkan derita karena namanya, ia tidak gentar sedikit pun. Ia tidak takut. Sehingga kini dengan perspektif kematian Kristus yang seperti itu, seolah dia mempunyai dua desakan dalam dirinya, yaitu antara hidup dan mati. Bagi Paulus, hidup dan mati keduanya adalah sesuatu yang menarik dan tidak ada lagi yang menakutkan. Tetapi dia mengatakan, kalau toh aku diberi kesempatan hidup, itu berarti aku bisa mencerminkan, memantulkan cahaya Kristus di dalam diriku. Tetapi kalau toh aku kemudian mati, itu justru seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak lagi ditakuti. Bahkan ia menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Anda dan saya ketika kita mencoba memahami, menghayati, dan merayakan kematian Kristus ini? Apakah Anda juga mempunyai kehidupan yang ingin menyaksikan Dia? Dan kalau toh itu menjadi kerinduan Anda, saudara sekalian, maka pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan terjadi di dalam diri dan kehidupan kita, untuk membangun kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kehadiran kita, kehidupan kita bisa memantulkan cahaya Kristus di dalam diri dan melalui diri kita. Bagaimana kita bisa memantulkan cahaya Kristus itu? Inilah perintahku, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara sekalian, ternyata memantulkan cahaya Kristus di dalam kehidupan kita itu sederhana. Bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan cinta itu bagi orang lain, sehingga saudara sekalian mencerminkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita itu konkret dan nyata.
yaitu bagaimana saya berelasi, berkomunikasi, dan mencintai orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, siapapun mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, musuhmu sekalipun, kasihilah. Dan ini saudara sekalian hanya bisa kita peroleh, hanya bisa kita wujud nyatakan ketika kita menyatu dengan Tuhan terus-menerus. Ketika kita memiliki spiritualitas yang hidup dan personal bersama dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa carang itu tidak mungkin berbuah selama ia tidak nempel pada sang pokok. Tetapi di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati usaha kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan pada gilirannya dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terutama di dalam upaya kami merayakan kematian Kristus yang telah memberikan perspektif baru bagi hidup kami, di mana kematian bukan lagi akhir dari perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, tetapi justru merupakan sebuah kesempatan, merupakan pintu masuk untuk berada di dalam kekekalan bersama dengan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami selama kami memperoleh kesempatan dalam kehidupan ini, biarlah kami boleh senantiasa mencerminkan keteladanan Kristus di dalam dan melalui hidup kami. Tetapi kalau toh kami harus menghadapi kematian, itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Di dalam pemahaman seperti inilah Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati perjalanan iman kami, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena ada begitu banyak tantangan yang harus kami jumpai di dalam upaya kami menjalin persekutuan hidup, di dalam upaya kami menjalin persahabatan bersama dengan Kristus yang menjadi sumber kehidupan dan spirit kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan untuk menegaskan dan meneguhkan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakoni hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, apapun yang harus kami hadapi. Ketika kami harus menghadapi orang-orang dan kekasih kami yang saat ini tengah menderita sakit, yang saat ini tengah mengalami keputusasaan, yang saat ini banyak menghadapi kesulitan dan derita. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi justru Tuhan yang selalu menempatkan kehidupan kami sebagai seorang sahabat, siapapun kami dan dalam keadaan kami masing-masing. Kiranya semua ini Tuhan boleh menuntun kami untuk melewati dan melakoni hidup dengan baik,
Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kondisi masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa mendampingi bangsa kami ini, terutama di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan memakai mereka sebagaimana yang Tuhan sudah nyatakan dan sudah lakukan di dalam perjalanan kepemimpinan mereka. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan hikmat kepada mereka untuk terus melanjutkan visi misi yang sudah disiapkan untuk mewujudkan masyarakat di Indonesia yang makin baik. Kami sadar Tuhan bahwa tantangan tidak akan pernah usai, tetapi biarlah itu semua juga berada di dalam jangkauan Tuhan, di dalam mengendalikan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk COVID-19 yang makin melandai, dan biarlah Tuhan yang melanjutkan karya bangsa ini bersama dengan seluruh pihak yang terkait. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keseriusan dan kesungguhan pemerintah di dalam menanggulangi paparan COVID-19 ini. Meskipun ada begitu banyak tantangan, kami mohon Tuhan, Engkau yang terus memberkati usaha baik ini. Dan bila mana sebentar Tuhan, kami akan memasuki kembali kehidupan dan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon agar damai sejahtera Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Dalam keheningan yang penuh nestapa, marilah kita temukan kasih Bapa. Kami merindukan kasih-Mu, Bapa. Kasih yang tak pernah pergi meninggalkan kita, meskipun lembah maut datang mengikuti. Kami mensyukuri pemeliharaan-Mu. Dalam hening, endapkan semua pengalaman. Dalam hening, terimalah semua kerapuhan. Dalam hening, sambutlah semua pengharapan. Dan marilah menemukan Allah yang ada dalamnya. Terima kasih untuk tetap beserta kami, Bapa. Hiduplah senantiasa dalam persahabatan dengan Kristus.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin.